Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Mirana Yoga Restumani dari Prodi D3 jurusan Kebidanan semester 2 dengan NIM P071124121006. Pada video kali ini saya akan membahas konsep, prinsip, lingkup, dan visi promosi kesehatan, di mana terdapat 5 submateri. Yang pertama, pengertian promosi kesehatan. Yang kedua, determinan kesehatan. Yang ketiga, perkembangan dan keterkaitan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kesehatan dasar, pendidikan kesehatan, dan promosi. Yang keempat, 5 ruang lingkup promosi kesehatan. Yang kelima, visi promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan. Menurut Depkes RI 2007, promosi kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka tuh dapat mandiri, menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan dukungan oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sedangkan menurut Lawrence Green 1984, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang konduktif bagi kesehatan. Menurut Piagam Ottawa 1986, promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dan menurut WHO 1984, promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Sebab materi yang kedua yaitu determinan kesehatan. Determinan kesehatan adalah semua faktor di luar kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok, maupun komunitas, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia itu. Nah, teori klasik yang dikembangkan oleh Bloom 1974 mengatakan bahwa ada 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. 4 determinan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama, lingkungan fisik, seperti cuaca, iklim, sarana dan prasarana, dan lingkungan non-fisik seperti sosial budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, keturunan atau herediter. Determinan untuk kesehatan kelompok atau komunitas mungkin sama, tetapi untuk kesehatan individu, di samping 4 faktor tersebut, faktor internal individu juga berperan, misalnya umur, gender, pendidikan, dan di samping faktor herediter. Sebab materi yang ketiga, perkembangan dan keterkaitan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kesehatan dasar, pendidikan kesehatan, dan promosi. Ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik melalui upaya-upaya masyarakat yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular, pendidikan kesehatan individu, organisasian pelayanan kedokteran dan keperawatan untuk diagnosis dan pengobatan dini, serta pergerakan masyarakat agar setiap individu terjamin standar kesehatan yang layak dalam memelihara kesehatannya. Pada abad ke-19, fokus pada risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh udara, air, dan makanan, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Sedangkan pada abad ke-20, terjadi perubahan pola penyakit kepada yang disebabkan gaya hidup dan lingkungan yang buruk, sehingga fokus kepada pendidikan kesehatan untuk perilaku yang berisiko, seperti merokok, diet rendah serat, serta kedokteran pencegahan seperti screening dan deteksi dini penyakit. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dasar, di mana memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada kegiatan minimal dalam pelayanan kesehatan dasar menurut WHO, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan pangan dan nutrisi. Yang ketiga, penyediaan air bersih dan kebutuhan sanitasi dasar. Dan yang keempat, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Yang kelima, imunisasi. Yang keenam, pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lokal. Yang ketujuh, pengobatan yang memadai untuk penyakit-penyakit umum dan kecelakaan. Dan yang kedelapan, penyediaan obat esensial. Dan yang terakhir, pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan lahir dari pendidikan kesehatan. Penyuluh atau pendidik kesehatan masyarakat sadar perlu pendekatan positif dalam pendidikan kesehatan lebih dari sekedar pencegahan penyakit. Nah, semakin nyata bahwa pendidikan kesehatan lebih berdaya jika didukung upaya legal, environmental, dan regulatori.
Pendidikan kesehatan berarti merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Tidak cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Determinan kesehatan tidak bisa hanya diinterpretasikan dengan pendidikan kesehatan, tetapi juga lewat regulasi dan legislasi melalui upaya mediasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, di mana merupakan fungsi utama promosi kesehatan. Sebuah materi yang keempat yaitu 5 ruang lingkup promosi kesehatan. Pada umumnya, ruang lingkup promosi kesehatan meliputi yang pertama, pendidikan kesehatan dengan penekanan pada perubahan atau perbaikan perilaku orang atau masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Yang kedua, pemasaran sosial, di mana dengan penekanan pada pengenalan produk atau jasa kesehatan melalui kampanye atau promosi. Yang ketiga, upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi, di mana dengan penekanan pada penyebaran informasi. Yang keempat, upaya peningkatan atau promotif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang kelima, upaya advokasi di bidang kesehatan dengan penekanan pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Advokasi di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan-peraturan, dukungan suasana, dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan. Submateri yang kelima yaitu visi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan sama dengan visi pembangunan kesehatan Indonesia pada UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, yakni meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosial sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. 4 kata kunci pada visi promosi kesehatan. Yang pertama mau, yang kedua mampu, yang ketiga memelihara kesehatan, artinya mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari kesehatan, dan mencari pertolongan pengobatan yang profesional bila sakit. Yang terakhir, meningkatkan kesehatan, yang artinya mau dan mampu mencegah penyakit serta meningkatkan kesehatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.